berhak untuk bertanya. Jadi untuk ini sudah ada partisipan, ada 95 orang dari 175 pendaftar. Jadi tunggu saja nanti teman-teman semua untuk e-certificate silakan menghubungi Mbak Nabila. Oke, baik. Oke, sudah bisa. Silakan Bu Ina. Sudah aman, terkendali. Oke, baik. Mohon maaf atas beberapa gangguan karena maklum numpang tempat ini. Baik, tadi di klausul yang warna oranye ya teman-teman mengenai produksi dan penyediaan jasa. Klausul ini jangan hanya dibaca judulnya saja, tapi teman-teman dilihat intinya di sini tentang kegiatan QC pertama. Ya. Kemudian ini tentang kegiatan bagaimana kita memberikan kode batch atau identifikasi telusur. Kemudian ini juga bagaimana kita mengendalikan produk-produknya miliknya pelanggan atau miliknya supplier kita. Di klausul ini juga mengatur bagaimana saat kita melakukan penyimpanan barang. Intinya saat kita melakukan penyimpanan barang tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, teman-teman, di klausul ini yang warna oranye ya. Dan intinya mengatur juga tentang garansi, teman-teman ya. Apakah ada garansi saat kita melakukan penyerahan produk kepada konsumen. Kemudian di yang warna merah, ini ada pelepasan produk dan jasa. Intinya begini teman-teman, saat produk itu disepakati untuk dilepas ke pelanggan, itu dipastikan produk itu sudah oke. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Berarti biasanya ada QC final ya, atau QA final, atau yang ngecek terakhir. Ya, sebagai contoh misalnya, sebelum Mediatama merilis sertifikat ya kepada peserta, biasanya dicek lagi namanya, nomornya ya teman-teman, karena itu output sertifikat adalah output produknya Mediatama. Nah, itu salah satu proses pengendalian pelepasan produk. Kemudian, tapi ada peribahasa orang bule katanya, ya sometimes it happen, ya nggak? Kadang-kadang kita yang udah cek-cek bolak-balik masih aja terjadi yang namanya miss, bener nggak? Nah, kadang-kadang ada produk yang nggak oke, ya. Nah, ketika ada produk yang nggak oke, bagaimana nih? Nah, tapi produk yang nggak oke ini yang di pasal yang paling nomor yang hijau ya teman-teman, yang tidak sesuai itu adalah itu output sebelum terkirim ke pelanggan loh ya. Jadi intinya kalau ada produk kita tapi belum dikirimkan kepada pelanggan dan sudah ketahuan oleh internal kita, loh kok ini namanya salah ya, harus diapakan? Nah, oke, cetak sertifikat ulang. Atau saya memproduksi tadi kabelnya ternyata kurang panjang atau kabelnya ternyata diameternya kurang. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah di rework atau di scrap dan sebagainya. Itu adalah pengendalian untuk produk tidak sesuai ya. Baik teman-teman, klausul 9 mengenai klausul cek, intinya tadi yang sudah saya bahas. Di klausul cek ini ada monitoring produk kita sih gimana ya selama 1 bulan ini, defect yang paling banyak apa ya gitu ya. Kemudian ada yang namanya pengukuran kepuasan pelanggan kita gimana ya, sudah senang atau enggak ya gitu ya, masih oke atau tidak. Lalu ada internal audit, lalu ada yang namanya tinjauan manajemen. Jadi tinjauan manajemen adalah rapatnya para manajer-manajer bersama dengan direktur. Mereka membahas mulai dari klausul implementasi ISO, mulai dari klausul 4 sampai ke internal audit. Jadi di klausul 92. Sudah oke atau belum? Ya. Kalau yang belum oke, harus diapakan? Nah, seperti halnya kalau kita lagi ngobrol sama top manajemen teman-teman ya, sampaikan saja yang penting-penting. Ya, dan sampaikan kita butuhnya apa, terutama yang menyangkut dengan duit. Ya, biasanya ada sumber daya dan sebagainya, ya. Terakhir, teman-teman yang sudah saya sampaikan, ketika ada audit, ketika ada hasil evaluasi, pasti ada 2, yaitu yang pertama adalah sudah oke, yang kedua adalah belum oke. Kalau sudah oke, harus ada improvement. Ya, kalau belum oke, harus ada yang namanya corrective action. Ingat, corrective action adalah kita memastikan kesalahan tidak terulang kembali ya. Itu yang harus kita pastikan. Jadi harus dipastikan efektif ya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan sertifikasi ya ISO 9001, kenapa? Karena menerapkan saja itu kadang-kadang susah kita membuktikan ya, sama seperti kalau kita makan mie ayam ya teman-teman, ada tulisan halal pakai cat, itu belum tentu kita bisa pastikan ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam restoran seperti Hokben, ada tulisan halal, sudah disertifikasi, itu lebih meyakinkan ya. Bagi teman-teman yang ada di perusahaan atau top manajemen yang mengatakan kita harus bersertifikasi ya, seperti apa langkah-langkahnya? Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, jadi intinya harus ada pendaftaran ya, membuat kontrak dengan badan sertifikasi, kemudian teman-teman harus mengirimkan beberapa dokumen kepada auditor
untuk direview, ya. Setelah kita direview oleh auditor, auditor akan melakukan kunjungan kepada perusahaan kita. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 ini, akhirnya asosiasi badan sertifikasi atau akreditasi Forum International Accreditation mengatakan boleh ISO 9001 dilakukan remote audit, teman-teman. Jadi auditnya tidak perlu datang ke tempatnya klien, ya, cukup menggunakan seperti yang kita lakukan hari ini seperti Zoom dan sebagainya, ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ada certification-nya, dan setiap setahun sekali ada yang namanya surveillance. Dan setiap 3 tahun kita harus melakukan yang namanya reassessment atau resertifikasi. Mungkin itu saja Pak Denny yang bisa saya sampaikan untuk materi introduction ISO 9001 ya dalam waktu 40 menit. Silakan Pak, mungkin saya harus share ya Pak. Stop share screen-nya Bu. Oke. Kita langsung bahas saja. Oke. Ada pertanyaan yang sangat mendasar juga, apa perbedaan antara ISO 9001-2015 dengan ISO 9001-2008? Nah, itu silakan Bu Linda. Oke, baik. Terima kasih. Jadi intinya di 9001 versi 2015, teman-teman, intinya mereka satu, lebih mudah diintegrasikan dengan sistem manajemen yang lain, ya, tadi yang ada keselarasan. Kedua, ternyata tadi ada yang namanya peningkatannya si top management, ya, itu perbedaan signifikannya. Yang ketiganya, mereka membaca dunia saat ini. Jadi intinya adalah ternyata dunia saat ini membaca terkait dengan subkon misalnya, ya. Nah, itu dibaca oleh ISO 9001 dan istilah-istilahnya di ISO itu sekarang lebih sederhana, teman-teman, ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya, Ibu Linda. Oke. Dari Pak Hermawan Syahmanik. Oke. Tadi Bu Linda sebut bahwa ISO 9001 adalah induk dari ISO, ya. Apakah perusahaan harus menerapkan ISO 9001 dulu ya, sebelum ke ISO yang lain seperti 14.000, 45.001, 22.000 dan lain-lain? Silakan Bu Linda. Oke. Jadi saya sempat bilang bahwa ISO itu adalah ibunya sistem manajemen. Tapi teman-teman, meskipun dia adalah ibunya sistem manajemen, dia tidak perlu disertifikasi secara khusus apabila kita sertifikasi yang lain. Tapi intinya adalah apa yang diadopsi oleh ISO 9001 beberapa menjadi dasar pada sistem manajemen yang lain. Contoh, yang paling mudah adalah terkait dengan pengendalian dokumen, pengendalian catatan, internal audit dulu awalnya ada di ISO 9001, teman-teman. Itulah yang tadi kita sebut dengan kenapa ISO 9001 dikatakan ibunya. Tapi ketika kita, ternyata yang dibutuhkan oleh manajemen sekarang adalah hanya ISO 22000 kok, karena saya adalah perusahaan food. Nah, tidak perlu teman-teman kita bersertifikasi ISO 9001 secara khusus. Tapi menerapkan ISO 9001, menerapkan saja ya teman-teman, itu akan memudahkan kita dalam kita mensertifikasi untuk 22.000 misalnya, atau 14.000 dan sebagainya. Gitu Pak. Oke, Bu Linda, kita langsung buka pertanyaan langsung dari Susi Susiati. Ya, silakan Bu Susi. Kami persilakan untuk berbicara langsung dengan Ibu Linda sebagai pembicara kita yang hits membahana ini. Bu Susi, silakan. Sudah kita unmute di PC atau lab HP. Ibu Susi, silakan dimulai. Bu Susi. Oke, sambil menunggu Bu Susi, silakan ke Pak Taf. Pak Taf, silakan Pak Taf. Pak Taf. Oke, Pak Taf juga belum tersambung. Langsung ke Pak Hasan Rizky Nasrullah. Pak Hasan, siapa yang duluan? Nanti saya langsung disable. Langsung, Pak Hasan. Pak Hasan. Oke, Pak Taf duluan. Oke, silakan Pak Taf untuk bertanya, Pak Taf. Halo, selamat sore Bu Linda. Ya, sore Pak. Apa kabar? Saya dari Oktav, dari Hesindo Tanjung. Sempat Krispo kita kemarin bertemu. Oh iya, apa kabar Pak? Iya. Bisa, tadi saya lambat untuk ngikutin masuk. Pertanyaan yang pertama langsung saja Bu Linda. Untuk kebijakan perusahaan, itu termasuk di dalam klausul berapa Bu Linda?
yang kedua, Apa, Pak? Itu aja dulu ya. ya itu aja dulu, Pak. Oke, silakan Bu Linda dijawab. Oke Pak, jadi kebijakan perusahaan termasuk yang ke klausul yang di 5 Pak. Jadi dia masuk dalam klausulnya leadership. Jadi intinya kebijakan harus jadi tugasnya top management ya Pak. Kita boleh bikin draftnya, tapi yang tanda tangan harus mereka ya top management. Dan kalau bisa yang mengkomunikasikan adalah level-level direksi. Artinya tidak harus direksi, artinya semua manajer harus ikut melakukan sosialisasi kebijakan perusahaan tersebut, Pak. Oke, kita lanjut ke Bu Susi Susiati. Silakan Bu Susi. Bu Susi, silakan. Masih belum tersambung Pak David Situmorang. Oke, Pak David, di-unmute dulu handphonenya. Oke, belum tersambung Pak Renaldo. Pak Renaldo. Halo, halo. Siapa ini? Perkenalkan. Pak David ya? Halo? Ini Pak Denny. Sebentar, Pak David dulu. Pak David, halo? Oke, Pak David. Ibu Susi, udah masuk Bu Susi? Halo? Ya, halo. Oke, Bu Susi dulu. Silakan Halo. Bu Susi. Ya, silakan Bu Susi. Halo Bu, selamat sore. Ya, halo sore Mbak. Kebetulan saya dari instansi pemerintah yang sudah menerapkan ISO 17025. Oke, tentang laboratorium ya Bu ya? Iya, yang mau saya tanyakan kan ini kan kita mau juga mau mengikuti ISO yang 11001 ini. Oke. Sistem pertama yang harus kita awali untuk memulai itu dari mana, Bu? Oke. Untuk kita bisa mendaftar untuk ikut ISO yang 9001 ini. Oke. Sudah nangkep? Terima kasih Bu. Jadi ini mungkin tips-tips supaya perusahaan bisa cepat atau efektif. Yang simpel-simpel itu caranya gimana Bu Linda? Ya, silakan Bu Linda. Nah, sebenarnya harusnya instansinya Bu Susi jauh lebih mudah ya Pak Denny karena perusahaannya sudah menerapkan ISO 17025. Beberapa klausulnya sebenarnya sudah bahkan jauh lebih advance daripada 9001. Sebagai contoh misalnya terkait dengan training karyawan saja itu sebenarnya sudah diadopsi oleh ISO 9001. Nah, kemudian identifikasi resiko dan peluang. Nah, itu kalau Ibu menerapkan ISO 17025 yang versi 2017, sebetulnya itu sudah tercakup dalam ISO 9001. Jadi intinya Bapak Ibu ikutin klausulnya. Jadi kalau ISO 9001 Pak Denny dan teman-teman, kita ikutin satu-satu. Jadi klausul 4 dulu, baru ke 4 dulu, ke 5, ke 6 gitu ya. Jadi kita nggak boleh tiba-tiba lompat. Karena dari 4 itu nanti ada hubungannya dengan 5 dan 6 misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi yang pertama tadi ya mengidentifikasi konteks ya, kemudian mengidentifikasi resiko dan peluang ya, membuat kebijakan dan sebagainya. Itu tipsnya mungkin seperti itu Pak. Ya, dan 17025 jauh lebih mudah seharusnya Bu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yulianti Sinaga. Bu Linda, bagaimana peran MR memposisikan fungsi sehingga manajemen personel departemen aware? Padahal di ISO 9001/2015 itu sudah tidak ada lagi istilah MR. Silakan Bu Linda. Ibu siapa tadi Pak? Bu Yulianti Sinaga. Oke, Ibu Yulianti, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus banget Bu ya. Jadi tidak ada persyaratan MR, belum tentu tidak wajib ya Bu ya, tapi lebih bahasanya adalah mungkin sunnah Bu, gitu ya. Jadi, tapi peran MR sebenarnya malah sekarang berganti seperti konsultan tapi internal. Ya. Bapak Ibu silakan nanti dibaca definisi top management. Kalau di klausul ISO 9001 ada istilah top management itu sebenarnya bukan hanya direksi, Bapak Ibu, tapi satu atau sekumpulan orang yang memiliki kemampuan direct and control. Jadi mengendalikan sama mengarahkan. Jadi dalam ISO 9001, seorang HR manager itu sebenarnya adalah top management karena dia bisa mengendalikan dan mengarahkan kebijakan perusahaan terkait dengan HR. Procurement manager dia adalah top management karena dia bisa mengendalikan pembelian dan pengadaan misalnya. Sehingga Bu, yang paling mudah adalah peran kita sebagai MR. Kalau memang kita jadi MR ya Bu ya, itu harus makin sedikit untuk dalam ISO, tapi kita lebih memberikan konsultasi.
tapi yang berperan, misalnya contoh Bu, yang berperan untuk mensosialisasikan kebijakan yang tadi ditanyakan oleh Bapak sebelumnya tadi ya, itu siapa? Ya para manajer dan direksi. Yang melakukan patrol atau gemba, teman-teman kan suka melakukan gemba ya, gemba mutu, gemba 5R gitu ya, itu adalah teman-teman di level-level manajer harus ikut. Jadi bukan hanya teman-teman MR atau QC dan sebagainya. Jadi kita harus sebagai MR sekarang kalau bisa kita coba kalau bahasa saya Bu, kalau bisa coba dibujuk-bujuk top manajemennya atau direksinya, Pak coba Pak kita libatkan lebih teman-teman manajer. Karena ISO 9001 sekarang lebih menekankan peran aktif para manajer-manajer tiap departemen seperti itu. Ya, baik Pak. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan. Langsung kita buka lagi. Ini dari Pak David Situmorang. Pak David, silakan. Tadi sempat masuk. Halo Pak Denny. Nah, silakan Pak David. Ya, Pak Denny, aku Aris Setiawan. Tadi Pak David agak trouble, jadi saya yang masuk. Aris Setiawan dari ke. Ya, ini di klausul itu kan ada tambahan untuk 2015 ada kontak organisasi ya Pak Bulinda. Ya. Ya, itu mungkin ada tips-tips untuk membuat kontak organisasi. Soalnya kita udah sosialisasi dari semua rekan-rekan tim, tapi masih pada bingung untuk membuatnya gitu. Mungkin ada tips-tips kayak gitu Bu. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya contohkan ya, Mas David. Contohnya adalah tadi yang saya contohkan sebagai contoh media tama. Kalau konteks organisasi yang pertama mengidentifikasi isu eksternal. Misalnya contoh, isu eksternal paling gampang adalah pakai teori PESTEL. PESTEL itu apa? Politik, ekonomi, sosial, teknologi, ya, legal misalnya. Nah, salah satunya kalau saya ambil contoh legal nih, ya. Ternyata apa sih isu dari luar, isu eksternal ya, isu dari luar yang berpengaruh pada bisnisnya media tama misalnya. Sebagai contoh PSBB ya Pak Denny berpengaruh banget pasti kan bagi bisnisnya media tama. Oke. Dengan PSBB diperpanjang sampai 22 Mei, oke. Ada regulasi dari pemerintah DKI yang memperpanjang PSBB. Oke, itu isunya. Kemudian dampaknya apa? Nah, itu adalah isu identifikasi konteks organisasi, teman-teman. Tapi dari isu eksternal. Oke. Dampaknya apa ya? Nah, dampaknya itu bisa positif, bisa negatif. Yang negatif menjadi resiko. Nah, nanti kita masuk ke klausul 6, Pak. Oke, mana yang resikonya tinggi harus kita kendalikan. Ya, nah, kalau mengidentifikasi isu internal paling gampang dari mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan kita. Sebagai contoh, kalau saya tahunya media tama kekuatan ya. Sebagai contoh, media tama punya Mikapro ya Pak ya. Nah, salah satu Mikapro itu kalau kemarin dipresentasikan Pak Denny ya di acara HSE Cirebon kemarin, itu luar biasa sekali teman-teman, kita bisa scan barcode ya Pak ya untuk sertifikat kita ya. Kemudian kita bisa membaca beberapa modul training online, oke? Itu adalah kekuatannya media tama. Dampaknya apa teman-teman kira-kira? Oh, berarti kalau gitu ada privilege, ada apa ya? Keuntungan-keuntungan khusus yang diperoleh peserta-peserta training dari media tama. Itu adalah dampak yang positif. Nah, dampak yang positif itu disebut dengan peluang atau opportunity. Ya, peluang yang nilainya paling rendah, berarti peluang itu adalah harus ditangkap misalnya oleh top manajemen kita. Seperti apa programnya nanti? Oh, berarti salah satunya itu udah diterapkan sama Pak Denny ya. Pak Denny akhirnya beli license untuk apa Pak tadi nih? Zoom webinar. Nah, yang ada license-nya, jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau apa data kita kehack dan sebagainya, karena yang dipunyai oleh media tama ini sudah ada license-nya. Itu salah satu identifikasi isu internal dan isu eksternal Pak yang tadi kita sebut dengan konteks organisasi ya, yang paling gampang begitu. Jadi apa isu dari luar dan apa isu yang di dalam perusahaan kita. Kalau dalam perusahaan kita berarti kekuatan kita dan kelemahan kita seperti itu. Oke, Bu Linda, ini banyak pertanyaan mengenai ini perusahaan yang seperti apa sih yang dikhususkan 9001 ini, apakah bisa untuk perusahaan kontraktor, navigasi, atau memang khusus untuk perusahaan kontraktor saja? Nah, ini sebenarnya saya bisa jawab nih, tapi ya saya berikan ke Bu Linda ya. Jadi 9001 ini khusus untuk perusahaan seperti apa? Nah, itu silakan Bu. Oke, ya. Jadi teman-teman, ISO 9001 ini adalah sistem manajemen yang bisa diterapkan untuk semua organisasi, mau yang mencari laba ataupun yang nirlaba ya teman-teman. Jadi semuanya bisa menerapkan, yang memproduksi barang ataupun memproduksi jasa. Jadi intinya tidak ada batasan teman-teman. Organisasi yang bisa menerapkan ISO 9001 itu keistimewaannya ISO 9001 ya teman-teman. Jadi dia bisa diterapkan di
di semua jenis organisasi apapun itu. Karena dia lebih kepada sistem manajemen mutu. Jadi mutunya outputnya perusahaan. Jadi rumah sakit outputnya adalah jasa pelayanan. Berarti itulah yang disebut bermutunya di situ. Nah, pelatihan itu juga jasa. Nah, outputnya di situ. Jadi semuanya kita bisa menerapkan ISO 9001. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Kemas Sawaludin. Silakan Pak Kemas. Pak Kemas. Pak Kemas. Pak Kemas, silakan di-unmute. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Salam Pak. Salam. ISO ini kan memang sudah ada dari dulunya. Ya. Kira-kira dia bertentangan tak dengan Disnaker? Karena kan Disnaker kan punya sistem juga sendiri kan? Ada perbedaankah atau memang mengacu ke sana atau gimana? Mungkin butuh penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bu Linda. Ini maksudnya yang SMK 3 PP 50 Bu, silakan. Oke, baik. Tadi Pak siapa Pak namanya? Pak Kemal ya? Pak Kemas ya. Baik, Pak Kemas, ya kalau tadi diklarifikasi oleh Pak Denny yang terkait dengan Depnaker atau kita sebut dengan SMK 3 ya Pak. Kalau kita baca lagi nih materi dari Pak Denny ya. Dasar SMK 3 itu kan sebenarnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya Pak ya. Nah, kalau Bapak baca di Undang-Undang 13 ya, 2003. Nah, kalau kita baca di situ Pak, di pasal 80 berapa Pak? 87 ya Pak ya? 80. Nah, intinya sistem manajemen K3 itu sebenarnya harus terintegrasi. Benar nggak teman-teman? Dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi, harapannya Pak adalah ISO 9001 juga begitu Pak, tadi yang saya sampaikan di Annex SL. ISO 9001 itu dibuat sedemikian rupa agar selaras. Selaras itu berarti agar bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen lain yang diterapkan oleh perusahaan Bapak. Jadi harusnya Pak, kita punya banyak ISO, itu tidak ada masalah. Karena sekarang ISO kita sudah integrasi. Paling gampang Pak Kemas, kalau saya suka bilang, integrasi itu sama seperti suami istri Pak ya. Dulunya saya anggaplah saya dulu nggak mendengkur Pak, suami mendengkur, karena sudah sekian lama hidup bersama dan tidur bersama, sama-sama mendengkur ya Pak ya. Mungkin analoginya gampangnya begitu ya Pak ya. Jadi integrasi itu intinya pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang ada diatur oleh sistem manajemen tersebut yang sama kita jadikan satu Pak. Jangan dibikin sendiri-sendiri, nanti malah ribet bagi kitanya. Jadi contoh kita punya klausul mengenai internal audit, di SMK 3 ada, di ISO 9001 ada. Kita integrasikan, kita bikin dalam satu prosedur, Pak. Nah, itu adalah yang namanya integrasi, Pak. Jadi mempermudah kita sebagai pelaksana. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, Bu Linda, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara untuk proses sertifikasi? Tadi kan udah dijelasin, mungkin ada yang kelewat nih. Bagaimana bisa dijelaskan ulang, bagaimana proses untuk perusahaan mendapatkan ISO 9001? Karena banyak sekali lembaga sertifikasi yang beredar di seluruh Indonesia ini. Nah, tips-tipsnya seperti apa supaya sertifikasi itu efektif dan sertifikatnya bisa digunakan di tempat perusahaannya? Silakan. Oke, baik teman-teman, intinya jangan pernah salah pilih badan sertifikasi. Ya meskipun tadi ya bisa jadi mungkin tujuan dari perusahaan kita atau top manajemen kita inginnya adalah biar bisa ikut tender misalnya. Paling gampang misalnya kayak gitu ya. Ya tapi nggak segampang itu ya teman-teman. Ingat, ketika perusahaan kita bersertifikasi dan ternyata tidak ada akreditasinya, ya badan sertifikasi sembarangan aja, takutnya nanti ketika kita ikut tender dan dokumen kita diverifikasi oleh teman-teman verifikator, jadi nggak oke gitu ya. Jadi harapan saya adalah ketika teman-teman ingin bersertifikasi, pastikan satu pertama badan sertifikasinya itu punya auditor-auditor yang kompeten. Kenapa? Yang kedua adalah lembaga sertifikasinya itu punya akreditasi. Karena akreditasi itu sama seperti sekolah ya teman-teman, menjamin lulusannya, benar nggak? Jadi badan akreditasi itu akan melindungi pelanggan-pelanggan yang badan sertifikasi, kemudian menjamin ya mutu sertifikasinya dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Ada banyak badan akreditasi teman-teman, ada CAN di Indonesia, kemudian ada UCAS di Inggris ya. Intinya teman-teman tanyakan dulu, badan sertifikasi itu punya akreditasi atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan auditornya
punya background atau pengalaman sesuai dengan bidang perusahaannya teman-teman. Sebagai contoh, saya anggaplah tidak punya pengalaman di pertambangan misalnya. Kemudian saya menjadi auditornya teman-teman. Ya, pasti apa yang saya berikan masukan kepada teman-teman audit itu berarti orang yang saya audit ya, itu pasti nggak akan oke, karena saya nggak punya benchmark atau pengalaman di usaha bidang yang sama. Jadi saran saya, teman-teman silahkan Anda diperbolehkan kok minta kompetensi dari si auditornya, gitu ya, karena memang salah satunya auditor kalau badan sertifikasi yang bagus, dia pasti akan mengutus auditor yang punya basic pengalaman perusahaan yang sama dengan lembaga yang dengan perusahaan yang akan diaudit. Mungkin seperti itu Pak Denny. Oke, Bu Linda. Kayaknya waktunya sudah habis nih Bu Linda. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu Linda sudah memberikan ilmunya. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang memberikan manfaat pahala ya kepada Ibu Linda bagi yang menggunakan ilmu ini. Oke, bagi teman-teman semua yang masih punya banyak pertanyaan ya, silakan gunakan fasilitas WA Group yang sudah kita buat kalau memang hari ini belum bisa terjawab. Ya, nantikan webinar kita di Media Tama. Tadi saya sudah share nanti di hari Sabtu itu basic firefighting. Oke, itu aja dari saya. Stay at home, di rumah saja agar kita terhindar dari virus corona. Selama WFH atau libur bahkan saat ini, kembangkan terus skill Anda ya di webinar Media Tama. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan kerja. Salam safety. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.